Keraguan akibat pengalaman dikejar-kejar polisi membuat Pichai kembali khawatir dan berpikir ulang untuk tidak melanjutkan misinya. Namun muncul sebuah pesan dari organisasi Z yang menawarkan imbalan yang lebih besar untuk misi keduanya ini. Kali ini ia diminta menyelinap kantor polisi untuk menyalin informasi bisnis gelap dari geng musuh yang tengah diselidiki kepolisian. Dan dengan nekatnya, ia menyetujui, bahkan segera berangkat. Pichai mulai menyusup melewati pintu gerbang hingga beragam penjagaan, mencari kesana kemari hingga ia melihat perwira polisi yang membawa sebuah dokumen ke dalam ruangannya. Segera Pichai mengetok pintu, menunggu perwira itu keluar dan menyelinap masuk dengan kekuatan memperlambat waktunya. Perwira tersebut bingung melihat sekelilingnya tapi tidak menemukan apa-apa dan kembali masuk ke dalam ruangannya. Namun, Pichai telah selesai menyalin informasi dan berhasil melarikan diri. Belum sampai pintu keluar, tiba-tiba ia berpapasan dengan seseorang. Orang tersebut memanggil dan mendekati Pichai. Panik dan takut jika tindakannya diketahui, Pichai bersiap menggunakan kekuatan waktunya dan bertarung. Namun ternyata orang tersebut justru membelikan amplop tebal, menepuk pundaknya, dan pergi begitu saja. Pikiran yang sudah terlanjur basah dengan misi-misi yang telah dijalani membuatnya sulit berhenti dan memberanikan diri mengambil resiko yang jauh berbahaya. Ketika hendak menyerahkan informasi yang dicurinya dari kantor polisi, bukan Algojo yang ia temui, melainkan sosok bos dari organisasi Z. Ternyata selama ini bos curiga bahwa Pichai bukanlah manusia biasa setelah melihat gerak-geriknya menjalankan misi. Sehingga sang bos diam-diam menguji Pichai dengan memberikan misi masuk ke markas geng musuh dan menculik sang jenderalnya. Misi berat ini diiringi tawaran hadiah fantastis. Tergiur dan terlanjur gelap mata, Pichai segera berangkat ke markas musuh. Dengan mudahnya ia melewati ruangan dan pasukan yang berjaga. Hingga ia berada di depan pintu kantor sang jenderal. Ia mendobrak masuk, bersiap menangkapnya. Ternyata di dalam ruangan tersebut telah berkumpul gerombolan pasukan dari musuh. Pichai yang panik mencoba melarikan diri, namun ia terpojok dan dihajar habis-habisan. Di saat bingung dan menahan rasa sakit, akhirnya ia mulai memberanikan diri membalas pukulan musuh. Dan untuk pertama kalinya, Pichai berhasil menggunakan kemampuan pengendalian dimensi waktu untuk bertarung. Meskipun telah mendapatkan uang yang cukup banyak, namun Pichai belum merasa puas dan bersiap untuk misi selanjutnya. Perasaan bersalah perlahan memudar. Berawal dari sesuap nasi, kini justru tenggelam dalam kegelapan. Akankah Pichai kembali pada jati dirinya? Setelah kembali ke markas dan menyerahkan jenderal musuh yang telah ditangkapnya, Pichai disambut oleh sang bos dan mendapatkan tawaran untuk bergabung pada pesta makan malam bersama para petinggi organisasi Z lainnya. Dengan rasa bangga, Pichai dijemput oleh mobil sport mengemudikannya dengan kencang hingga sampai di sebuah hotel termewah pada kota tersebut. Di saat menaiki lift, tiba-tiba Pichai mendapat sebuah pesan dari sang kekasih, Anjali, yang telah lama ia tak dapat hubungi karena halangan finansial, memberikan kabar bahwa dirinya memutuskan untuk terbang ke Amerika demi cintanya pada Pichai. Perasaan terharu, gembira, namun gundah akan hal-hal gelap yang telah ia perbuat membuat hatinya bimbang untuk menghadiri pesta makan malam tersebut. Hingga sesampainya di meja makan malam, Pichai disambut oleh para petinggi. Namun tiba-tiba Pichai menolak dan mengatakan akan berhenti dari organisasi Z. Hal tersebut membingungkan semua orang. Mengetahui aset berharga yang dimiliki oleh sang bos menghilang, sang bos mencoba membujuk Pichai, namun tawaran sang bos ditolak mentah-mentah karena Pichai teringat akan sang kekasih serta dirinya telah memperoleh posisi pekerjaan yang prestis di sebuah perusahaan teknologi raksasa bernama Google. Hal tersebut membuat bos dan petinggi lainnya marah dan hendak menangkapnya. Akan tetapi dengan kekuatan memperlambat waktu, Pichai berhasil melewati para penjaga dan pergi meninggalkan mereka.
Waktu telah berlalu dan Anjali, kekasih Pichai, telah tiba di Amerika. Tak butuh waktu lama, setelah Pichai memperoleh pekerjaan yang stabil ini, ia memutuskan menikahi Anjali. Merasa telah terbebas dari dunia gelap, kini Pichai fokus merintis karir dan prestasi cemerlang di Google. Bukan seorang pewaris, namun bisa menjadi CEO perusahaan teknologi nomor 1 di dunia dengan berbekal keringat melalui jalur karyawan normal. Perjalanannya dimulai setelah 2 tahun menamatkan gelar MBA dan sempat bekerja di perusahaan konsultan. Pichai akhirnya diterima di Google dan memperoleh proyek pertamanya, yaitu Google Toolbar. Fitur ini menjembatani orang yang mengakses internet di browser milik Microsoft untuk lebih mudah mencari informasi berupa berita, gambar, dan video pada fitur searching milik Google. Di saat itu, 8/10 orang dari seluruh dunia mengakses internet menggunakan browser milik Microsoft yang bernama Internet Explorer. Hal ini membuat Microsoft menjadi penguasa pasar di kala itu. Namun ketika sang penguasa merasa terancam akan kehadiran Google, maka Microsoft menciptakan fitur pencariannya sendiri bernama Bing, sebuah tandingan bagi Google. Melihat kondisi tersebut, Pichai siap tanggap meyakinkan para pemimpin Google untuk menciptakan Google Chrome, browser untuk orang langsung mengakses internet pada Google tanpa perlu melewati browser milik Microsoft terlebih dahulu. Setelah perdebatan yang panjang, ide tersebut akhirnya disetujui, dikerjakan mati-matian oleh Pichai, hingga akhirnya di tahun 2022 lalu, Google Chrome berhasil menggeser posisi Microsoft sebagai penguasa pasar. Dengan menjadi browser andalan lebih dari 80% orang di dunia ketika mereka mengakses internet. Inisiatif dan kerja keras Pichai terbayarkan sudah, dengan memperoleh promosi jabatan bahkan hingga 3 kali. Namun tak hanya itu, inisiatif yang diciptakan oleh Pichai, masih banyak layanan ternama Google yang lahir dari kejeniusan orang ini. Kita pastinya sudah tidak asing dengan aplikasi seperti Gmail, Google Meet, ataupun G Drive. Aplikasi tersebut lahir dari tangan orang India yang diperebutkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia. Sundar Pichai, sosok karyawan yang telah bekerja 11 tahun di Google, kini diangkat menjadi CEO, menggantikan tahta dari para founders yang telah menjabat sebelumnya. Fokus gebrakan utamanya setelah menjadi orang nomor 1 di Google, ia mengembangkan AI secara masif, mulai dari inisiasi pengaplikasian pada voice recognition seperti Google Assistant, image processing untuk mencari gambar-gambar lain yang memiliki kemiripan, kemudian layanan berkendara otomatis pada mobil, hingga yang tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Gemini, pesaing dari ChatGPT. Karena kerja keras dan inisiatifnya yang tinggi ini, Pichai mendapat tawaran posisi strategis di Twitter, bahkan sempat ditawari menjadi CEO Microsoft. Namun, Pichai dipertahankan oleh Google dengan benefit uang yang sangat besar. Akan tetapi, semua tak berjalan semulus yang Pichai pikir. Meskipun telah berhenti dari aktivitas gelap pada organisasi Z, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Pichai bersiap pulang, memasuki mobilnya, namun tiba-tiba dirinya disekap sekelompok orang yang membuatnya pingsan. Ketika mulai tersadar, Pichai telah terikat dan dikelilingi pasukan organisasi Z. Sang bos datang menghampirinya dan bertanya apakah Pichai akan bergabung kembali dengan organisasi Z. Dengan tegas Pichai menolak tawaran tersebut. 3 kali bos menanyakan hal ini, namun 3 kali pula tawaran tersebut ditolak. Sembari jengkel dan mengangguk, bos memerintahkan pasukannya membius Pichai. Terkadang keberanian dalam memilih hal yang benar justru membawa akhir yang pahit. Keputusannya yang berani menolak melakukan hal-hal gelap kini membawa Pichai terjebak di meja operasi, terikat sebagai kelinci percobaan. Pichai yang masih lemas karena efek bius mendengar bos mengusulkan untuk membedah dirinya guna menemukan sumber dari kekuatan dimensi waktu yang dimiliki Pichai. Meronta-ronta, mencoba untuk melepaskan diri, bahkan menggunakan kemampuannya memperlambat waktu. Namun sia-sia karena Pichai terikat dan cairan bius terus mengalir. Perjuangan panjang tanpa hasil tersebut membuat Pichai putus asa sembari menatap kosong pada lampu operasi yang sangat
terang. Pichai mulai berhalusinasi dan teringat akan keputusannya di tahun 2020 lalu tengah badai pandemi COVID. Di tengah perusahaan-perusahaan lain justru melakukan PHK dan efisiensi. Dengan berani Pichai merekrut tambahan 37.000 orang karyawan untuk bekerja pada Google hanya dalam 1 tahun. Sebuah keputusan besar dan berani. Namun lagi-lagi keputusan besar dan benar justru menikamnya balik ketika memasuki tahun 2022. Efek pasca COVID di mana masyarakat mulai mengurangi ketergantungannya pada aktivitas online ditambah kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik membuat Google yang ia pimpin mengalami tekanan keuangan, sehingga dirinya terpaksa mengambil keputusan yang berat yang pahit dengan menghilangkan mata pencaharian lebih dari 12.000 orang pada PHK di 2023 dan 2024. Ia dikritik habis-habisan oleh karyawannya sendiri, bahkan dilabeli sebagai bos jahat. Puing-puing ingatan tersebut mulai menghilang dan kembali pada kondisi saat ini. Ketika alat bedah yang akan mengenainya, Pichai berteriak, dan seketika itu juga semuanya terhenti. Ternyata kekuatan miliknya tak terbatas pada memperlambat ataupun mempercepat waktu saja. Ia kini dapat menghentikan waktu. Dengan berhentinya waktu, cairan bius pun terhenti memasuki pembuluh darahnya, membuat kesadarannya sedikit demi sedikit mulai kembali, dan ia mampu melepaskan diri dan menghabisi 4 algojo yang hendak membedahnya tadi. Dengan kesadaran yang belum penuh, Pichai kabur menuju pintu luar ruangan operasi. Namun di luar dugaan, telah standby 20 pasukan organisasi Z yang siap sedia dengan senjata yang lengkap. Pichai kembali berusaha menghentikan waktu, namun kekuatan tersebut hanya bekerja 1 kali dalam seminggu, membuatnya bingung. Pasukan-pasukan tersebut mulai berlari mendekat. Tiba-tiba mereka terpental oleh kekuatan dari sosok misterius yang membantu Pichai melarikan diri. Sosok tersebut juga memberikan ponsel khusus untuk Pichai mendeteksi kehadiran ancaman di sekitarnya. Belajar kaya sambil rebahan.